Master Duan, Anda akhirnya tiba. Lihat toko kami dihancurkan. Apakah Sisi baik-baik saja? Shishi. Bukankah Shishi bersamamu? Apakah kamu melihat Sisi? Bagaimana dengan kalian? Apakah kamu melihat Sisi? Master Duan lihat. Apakah ini ponsel Shishi? Ayah, selamatkan aku. Jangan sentuh aku. Panggil dengan lembut. Jika kau berteriak sampai serak, desahanmu tidak akan terdengar bagus. Cukup. Berhenti melihat semuanya. Cepat pulang, ini sudah waktunya tutup. Ayah, selamatkan aku. Apakah kalian dengar itu? Kau si buta mati. Putrimu berada di bawah kendali saudara Zhu. Dalam ekstasi. Ayah, selamatkan aku. Kami menunggumu di gereja Yunchen. Jika kau punya nyali, maka datang dan selamatkan putrimu. Ayah. Fedra mata tertutup telah muncul. Berikan perintah. Tutup pasar saham selama 3 hari. Dengan hormat menyambut pemimpin aliansi seni bela diri. Ya. Apel. Fedra mata tertutup telah muncul. Ketika Fajra menutup matanya, dia mengurus urusannya sendiri. Tetapi begitu Fajra membuka matanya dengan marah, dia akan menyapu bersih semua kejahatan. Pohon mendambakan ketenangan. Tetapi angin terus bertiup. Pedang telah lama tersegel. Sudah waktunya untuk pertumpahan darah. Tuhan. Saya baru-baru ini menodai seorang gadis perawan. Saya merasa bersalah. Saya telah berdosa. Saya mengaku kepadamu. Tuan Zhu. Tuhan mengasihi semua orang. Karena kau telah mengaku dengan tulus. Maka saya atas nama Tuhan mengampuni dosa-dosamu. Amin. Terima kasih Tuhan. Amin. Susan, keluar sini. Serahkan putriku tanpa terluka. Aku mungkin masih mengampuni nyawa kalian. Putrimu. Saya sudah menguburnya. Tapi jangan khawatir. Saya sudah membukanya. Aku membiarkannya merasakan kebahagiaan sebagai wanita. Saya jamin dia pergi tanpa penyesalan. Juga putrimu. Sangat mulus. Saudara Fan, anak ini telah berlatih. Balaskan dendamku. Pukuli dia sampai mati. Orang buta, tunjukkan kekuatan penuhmu kepada kami. Terima kasih atas pengingatnya. Aku hampir lupa. Untuk menghindari melukai pelanggan yang datang untuk pijat, aku sengaja menahan kekuatan di tanganku. Sekarang, aku bisa bermain dengan kalian semua dengan benar. Nah, baru seperti ini. Dia seganas ini hanya dengan melepas 2 cincin besi. Bagaimana sesuatu bisa begitu jahat? Zhang Xiaofeng,
Saya sendiri yang melatihmu. Jangan berani-beraninya mengecewakan saya. Saudara Zhu, yakinlah. Bahkan jika saya harus mempertaruhkan nyawa saya hari ini, saya akan menyeret si buta mati ini bersama saya. Saya mengerti. Orang buta ini menemukan sesuatu berdasarkan suara. Sundava, cepat buat keributan. Si buta mati, saya ada di sini. Menyebalkan. Si buta mati. Kau tidak menyangkakan. Kau benar-benar jatuh ke tangan saya hari ini. Hanya dengan melihat. Kau belum mempelajari akupunktur. Apa maksudmu? Titik yang kau tusuk disebut titik Kihai. Itu adalah tempat yang merangsang potensi manusia. Apa? The film was translated and narrated by M Media. Lepaskan titik akupuntur ini untuk saya, Tuan. Mohon jangan gegabah. Ini adalah gereja. Membunuh di dalam gereja akan mengirimmu ke neraka. Benar. Dan Tuhan sudah mengampuni saya. Kau tidak bisa menyerang lagi. Mengampunimu adalah urusan Tuhan. Misiku adalah mengirimmu untuk bertemu Tuhan. Hentikan. Siapa yang berani bertindak sembrono di wilayah kami? Siapa di sana? Pangeran negara-negara barat. James. Tuan James. Lama tidak bertemu. Kau datang di waktu yang tepat. Si buta celaka ini berani menodai katedral gereja barat milikmu. Itu jelas merupakan kejahatan yang tak termaafkan. Tujuanku datang kali ini semata-mata untuk membalaskan dendam putriku. Aku tidak berniat menentang pihak barat kalian. Sekti Naga Azur milik Tuan Shu adalah mitra barat kami. Jika kau berani menentangnya, itu berarti menentang kami. Siapa yang berani melindunginya hari ini? Bunuh tanpa ampun. Saya sarankan kau berpikir matang sebelum bertindak. Orang-orang saya semuanya menggunakan listrik tegangan tinggi. 50.000 volt listrik tegangan tinggi. Bahkan jika seni bela dirimu kuat, itu masih bisa membuatmu pingsan seketika. Terlebih lagi kau juga terluka. Jadi jangan memaksakan diri. Karena kau sudah mengalahkan Tuan Shu. Mengapa kau tidak melepaskan Tuan Shu? Mustahil. Kembalikan putriku. Tuan James, mengapa membuang kata-kata padanya? Cepat kejutkan dia. Saya ingin melihat dia kehilangan kendali atas kandung kemih dan ususnya. Ikuti saja perintah Tuan Shu. Tangkap dia. Berhenti. Putri Komanderi Yuruyi telah tiba. Para penonton minggir. Mengapa Putri Komanderi datang? Kita dalam masalah sekarang. Tuan James, Anda sebagai pangeran dari negara-negara barat, mengapa Anda punya waktu untuk datang ke negara Hong kami untuk membelah seorang preman kecil? Siapa yang Anda sebut preman rendahan? Saya adalah tetua ketiga dari Sekti Naga Azur, saudara angkat dari pemimpin. Tuan James adalah mitra dari Sekti Naga Azur kami. Dia membela saya. Apakah ada masalah dengan itu? Itu benar. Saya memiliki kekebalan diplomatik di negara Hong. Di wilayah kami, tidak ada yang diizinkan menyakiti siapapun tanpa izin saya. Sungguh kekebalan diplomatik yang bagus. Tapi saya harus mengingatkan Anda. Kekebalan diplomatik hanya berlaku jika tidak ada hukum yang dilanggar. Dapat berlaku. Dan siusan yang Anda lindungi
telah melakukan kejahatan serius. Mustahil. Tuan Zhu adalah warga negara yang baik dan taat hukum. Bagaimana mungkin dia melanggar hukum? Benarkan Tuan Zhu? Cheng Feng, tunjukkan padanya. Lihat baik-baik. The Surat film was perintah penangkapan. translated Ini and adalah surat narrated perintah by penangkapan M Zhu San. Media. Kejahatan ini tidak termaafkan. Tuan James, ini semua salah paham. Saya sudah mengaku kepada Tuhan. Saya hanya membuat kesalahan kecil. Dan Tuhan telah mengampuni saya. Mereka tidak bisa mengangkat masalah ini lagi kan? Enyahlah, karena Anda telah melakukan hal yang mengerikan. Maka Anda harus menanggung konsekuensinya sendiri. Mari kita pergi. Tunggu. James. Saya menasihati Anda satu hal. Kami menyambut Anda ketika Anda mengunjungi negara Hong. Tetapi jika Anda berniat untuk bersekongkol melawan negara Hong saya, maka hanya ada satu jalan, kematian. Kita lihat saja nanti. Bawa mereka semua keluar dan kebiri mereka. Ya Nyonya, apa yang Anda lakukan? Lepaskan saya. Tuan Duan, saya akan segera mengirim orang untuk melakukan pencarian menyeluruh di seluruh Yongcheng. Tugas menginterogasi Susan dipercayakan kepada Anda. Saya akan senang sekali. Cheng Feng. Jika kau ingin hidup, jawab dengan jujur. Apakah putriku masih hidup? Hidup-hidup. Di The mana film dia? was translated and Apakah Anda narrated benar-benar by M berpikir Media. saya bodoh? Jika saya memberitahu Anda, apakah saya masih punya kesempatan untuk hidup? Jika Anda benar-benar ingin tahu di mana dia berada, maka dengan hormat, kawal saya keluar dari sini dan bersujud kepada saya 3 kali. Aku bertanya padamu lagi. Di mana putriku? Jika Anda membunuh saya, Anda tidak akan pernah melihat putri Anda lagi seumur hidup ini. Aku bertanya padamu untuk terakhir kalinya. Putriku. Di mana dia? Bicaralah. Bicaralah, saya akan memberitahu Anda. Putri Anda dia. Saya menjualnya kepada kakak tetua kedua saya. Kakak kedua. Dia adalah putra Gubernur Feng Chen. Putra tertua dari keluarga Shen, Shen Zhanghua, tetua kedua dari sekte Naga Azur. Dan juga saudara angkat dari pemimpin sekte. Mengapa dia membeli putriku? Kakak tetua kedua, diam-diam mengoperasikan sebuah rumah lelang bawah tanah. Secara publik itu diiklankan sebagai lelang amal, tetapi pada kenyataannya dia melelang barang-barang aneh. Misalnya, Seperti apa? misalnya, Katakan padaku. misalnya orang dengan anggota tubuh yang diamputasi, atau gadis-gadis yang diracuni hingga gila. Itu tidak ada hubungannya dengan saya. Saya hanya bertanggung jawab untuk membantunya menculik gadis-gadis itu. Jika Anda bergegas ke Feng Chen sekarang juga, Anda pasti masih bisa tepat waktu untuk menyelamatkan putri Anda. Jangan. Jangan bunuh saya. Jangan. Jangan bunuh saya. Kedua, kakak ketua kedua. Tolong saya. Balas dendam. Siapkan pesawatku. Aku akan pergi ke Feng Chen.
Tuan-tuan, apa yang baru saja Anda lihat hanyalah hidangan pembuka. Apa yang menyusul sekarang adalah permulaan yang sesungguhnya dari gala amal kita. Mari, kita persembahkan barang lelangnya. Lihat siapa gadis itu. Tolong. Biarkan aku keluar. Tolong. Biarkan aku keluar. Biarkan aku keluar. Diam. Bersikaplah yang baik. Anda bilang malam ini akan ada barang lelang yang akan membuat kami terperangah. Tapi ternyata hanya seorang gadis muda biasa. Apakah Anda mempermainkan kami? Apa-apaan ini? Tidakkah Anda tahu waktu kami berharga? Tepat sekali. Mohon tetap tenang semuanya. Ini bukan gadis muda biasa. Ini adalah putri dari Fajra Mata Tertutup yang terkenal. Duan Ye. Duan Sheshe. Putri Duan Ye. Beraninya kita menyentuh ini. Tepat sekali. Bukankah ini menyeret kita ke dalam masalah? Ini benar-benar Putri Duan Ye. Shen Zhanghu, apakah kau gila? Anda benar-benar berani menculik Putri Fajra Mata Tertutup. Tidakkah Anda pernah mendengar legenda murka Fajr yang menyapu bersih semua iblis? Alasan Duan Ye bisa pensiun dengan damai adalah karena semua orang yang menaruh dendam padanya sudah mati. Dan Anda berani memprovokasikannya sekarang. Apakah Anda ingin menyeret kami ke liang kubur bersama Anda? Tuan-tuan tidak perlu panik. Saya Shen Zhanghua, tidak bertindak tanpa kepastian. Yakinlah, pembantu saya lebih kuat dari Duan Ye. Omong kosong. Duan Ye tak tertandingi di seluruh negara Hong. Dan pemimpin aliansi seni bela diri yang diakui. Anda Shen Zhanghua, berani menyombongkan diri tanpa malu di sini. Benarkah? Apakah itu benar-benar nyata? Ayah yang telah tinggal bersamaku selama bertahun-tahun adalah pemimpin aliansi seni bela diri. Saya menyerukan. Semua orang bersama menggulingkan rumah lelang keluarga Shen untuk meminta maaf dan menyerah kepada Duan Ye. Gulingkan, gulingkan, gulingkan. Anda ingin menggulingkan rumah lelang saya? Kalau begitu Anda harus bertanya dulu, apakah Tuan Baron setuju? The film was translated and narrated by M Media. Tuan Baron. Dia adalah juara tinju juara sabuk emas 10 kali berturut-turut. Dia bisa membunuh seekor gajah hanya dalam 3 pukulan. Menurut Anda, berapa banyak pukulan yang bisa diterima Duan Ye yang hanya seorang pria sakit dari negara Hong darinya? Atau, apakah Anda ingin menguji secara pribadi kekuatan Tuan Baron? Tidak. Xie Shen, saya salah. Saya seharusnya tidak meragukan kekuatan Tuan Shen. Anda masih perlu mengalaminya sendiri. Xie Shen, saya salah. Tolong saya Xie Shen. Seperti yang diharapkan dari Xie Shen, benar-benar bisa mengundang juara tinju Baro untuk membantu. Itu benar. Dengan Tuan Baro mendukung kita, mengapa kita harus takut pada Duan Ye? Saya tawarkan 5 juta. Saya ingin mengambil Putri Fajra Mata Tertutup, memotong anggota tubuhnya, dan menjadikannya babi manusia. Untuk koleksi saya tawarkan 10 juta. Saya tawarkan 30 juta. Saya tawarkan 50 juta. Saya tawarkan 100 juta. Setelah pembeli ditetapkan, kunci gadis ini selama 3 hari untuk memancing Duan Ye keluar. Pada saat itu, saya akan sepenuhnya melenyapkan Duan Ye ancaman ini. Jadi mengerti. Lepaskan aku. Pergi. Lepaskan aku. Masuk. Setelah kami menyingkirkan ayahmu, kami akan menjualmu kepada keluarga yang kuat untuk dijadikan hewan peliharaan. Tenang. Kau baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Jangan khawatir, ayahku pasti akan menyelamatkan kita. Tapi, apakah ayahmu tahu kau di sini? Dia pasti tahu. Halo. Putri Komanderi Rui, aku sudah tiba di Kelab Malam yang dioperasikan oleh Shen Zhanghua. Shen Zhanghua bersembunyi di rumah lelang bawah tanah di bawah klub malam. Tapi selain orang kepercayaannya Qilong, tidak ada yang tahu pintu masuk ke rumah lelang. Mengerti, aku akan menemukannya.
Sisi. Jangan takut. Sebentar lagi aku akan berpura-pura pingsan untuk memancing Qiulong datang. Pada saat itu, aku akan menahannya. Lalu kau lari keluar. Cari ayahku. Ingat, ayahku bernama Duan Yi, dan dia adalah seorang pria buta. Aku ingat. Bagaimana denganmu? Aku adalah barang lalang yang penting. Mereka tidak berani membunuhku. Jangan khawatir. Tolong. Kakak Qiulong. Shishi sudah pingsan. Tolong. Apel, Duan Sheshi pingsan. Ya. Kakak Qiulong. Jika sesuatu terjadi padanya, Xiao Shen tidak akan melepaskanmu. Biar kulihat. Kau keluar. Lari cepat. Saya benar-benar benci ditipu. Kembali ke sini. Zhong Yang lari cepat. Aku mengandalkanmu. Setelah kau keluar cari ayahku Duan Yi. Cepat-cepat. Sialan. Kemana mereka lari? Cepat pergi lihat ke sana. Paman, tolong selamatkan aku mohon padamu. Dua orang di depan. Apakah kamu melihat seorang gadis muda? Lewat sini. Aku tidak bisa membantunya. Aku masih harus pergi mencari Qiulong dan mencari tahu di mana putriku berada. Aku sedang bertanya padamu. Apa kamu tuli? Tidak melihatnya. Gadis muda yang mana? Kamu benar-benar tidak melihatnya. Biar ku beritahu sesuatu. Meskipun pikiranku tidak terlalu tajam. Jika ada yang berani membohongiku, aku tidak akan melepaskan mereka. Aku benar-benar tidak melihatnya. Kalau begitu dia mungkin sudah lari ke depan. Ayo pergi. Kakak besar, jangan terburu-buru pergi dulu. Gadis muda itu, ada yang aneh di sebelah petugas kebersihan ini. Haruskah kita menginterogasi mereka dengan cermat? Benar, siapa gadis muda ini? Dia adalah putriku. Dia tidak ada urusan hari ini. Jadi dia datang untuk membantuku The film bersih-bersih. was translated Kamu adalah petugas and kebersihan, narrated dan by kamu perlu M. membawa putrimu untuk membantu. Itu cukup berat. Ingat untuk merekrut beberapa petugas kebersihan lagi nanti. Kelab malam grup share kita tidak kekurangan uang. Tidak kakak besar. Itu bukan poin utamanya kan? Lalu apa poin utamanya? Tapi, meskipun dia adalah petugas kebersihan, kita harus memperlakukannya seperti saudara. Kita tidak boleh mengeksploitasinya. Tapi, bukankah fokus kita adalah menangkap gadis yang kabur itu? Lihatlah ingatanku. Aku lupa sampai kamu menyebutkannya. Hei kawan, kita masih harus pergi menangkap seseorang. Bisakah kita bicara nanti? Kau duluan saja kalau begitu. Kejar mereka. Pergi. Tidak apa-apa. Jangan takut. Terima kasih paman. Dia buta. Ayahku bernama Duan Yi. Dia adalah pria buta. Mungkinkah dia Duan Yi? Tunggu. Tanah bergetar. Langkah kaki mendekat. Ada seorang master di dekat sini. Tuan Baron, mengapa Anda naik ke atas? Ini terlalu membosankan. Carikan aku seseorang. Tidak masalah. Ayo Xiao Liang. Cepat atur seorang gadis untuk minum bersama Tuan Baron. Aku ingin wanita yang sekarat. Mengapa Anda tidak mengatakannya lebih awal? Ruang bawah tanah penuh dengan jenis wanita yang Anda inginkan. Aku akan membawanya kepadamu sekarang juga. Bagus, itu luar biasa. Gadis bernama Shishi itu bagus. Bawa dia kemari. Ini. Anda pasti Duan Yi ayah Shishi kan? Kau kenal Sisi. Kami ditahan di tempat yang sama. Saya keluar kali ini khusus untuk mencari Anda. Di mana dia? Ini tidak pantas. CEJ memberi instruksi. Kita tak boleh menyentuh Shishi sebelum berurusan dengan Duan Yi. Dan dia sudah dilelang. Apa-apa. Jangan khawatir, jangan khawatir. Bagaimana kalau begini? Selain Shishi, Anda bisa memilih wanita lain manapun yang Anda suka. Kalau begitu aku mau wanita ini. Kamu mau berkelahi? Tuan Baron, tolong jangan marah.
Dia adalah petugas kebersihan kami di sini. Itu adalah putrinya. Dia datang untuk membantu membersihkan. Dia bukan barang dagangan dari ruang bawah tanah. Aku tidak peduli. Aku mau dia. Jika perkelahian pecah nanti, kau harus cepat lari. Pergi selamatkan Sisi. Dia terlihat sangat tangguh. Anda pasti tidak bisa mengalahkannya. Jangan khawatir, lari saja. Aku akan menyuruhnya menemanimu segera. Hei kawan. Tuan Baron menyukai putrimu. Biarkan saja dia menemaninya. Mustahil. Apa yang kamu katakan? Ini hanya minum bersama Tuan Baron kan? Ini tidak akan menjadi masalah besar. Jangan memprovokasinya. Selama aku masih hidup, aku tidak akan membiarkan siapapun menyentuh sehelai rambut pun putriku. Kamu sudah tidak tertolong lagi. Aku tidak bisa membantumu lagi. Tidak. Shishi sangat mempercayai saya. Saya harus membantunya. Tunggu sebentar. Tuan Baron. Saya akan menemani Anda minum. Jika saya menemani Anda minum, Anda tidak akan mempersulit ayah saya lagi. Tentu saja, tentu saja. Ayo. Cepat ambil tanganmu dan gandeng lengan Tuan Baron. Tunggu sebentar. Saya masih punya satu hal untuk dikatakan kepada ayah saya. Saya akan menemani Tuan Baron setelah selesai berbicara. Katakan cepat, katakan cepat. Mengapa? Mengapa kau menyetujuinya? Bagaimana jika ada bahaya? Jika ini terus berlanjut, tidak ada dari kita yang bisa pergi. Saya akan mengulur waktu dia dulu. Kuncinya ada di tangan Ki Ulong. Cepatlah dan selamatkan Shishi. Tapi kau... Paman berjanjilah padaku. Setelah Anda menemukan Shishi, Anda harus kembali dan menyelamatkan saya. Oke. Jangan khawatir. Aku pasti akan datang dan menyelamatkanmu. Tuan Baron. Saya akan menemani Anda minum. Saudara, terima kasih. Jika bukan karenamu, Tuan Baron pasti sudah marah. Sama-sama. Aku hanya ingin menanyakan satu pertanyaan padamu. Tanyakan saja. Aku akan memberitahumu semua yang aku tahu. Di mana Ki Ulong? Aku adalah asisten pribadi Kei Shen Zhanghua. Orang kedua di klub malam ini. Ki Ulong. Itu benar-benar luar biasa. Aku tidak perlu membuang waktu mencarimu. Apakah kamu mencoba memberiku hadiah? Apakah kamu sudah bosan menjadi petugas kebersihan? Mau ganti pekerjaan? Tidak masalah. Tidak, apa kamu gila? Mengapa kamu memukulku? Apakah itu adalah Vajra mata tertutup? Tutup kepalaku, kakiku. Pukul dia untukku. Tuan Baron, tolong. Serahkan kunci penjara bawah tanah. Menyerah. Bagaimana jika kau mendapatkan kuncinya? Kau hanyalah seorang pria buta dari negara Hong. Kau tidak bisa mengalahkan Tuan Baron. Aku bertanya padamu untuk terakhir kalinya. Di mana kuncinya? Kau mengancamku ya? Biar ku beritahu. Aku sudah melalui dunia bawah. Keadilan diutamakan. Aku tidak pernah takut pada ancaman. Tunggu sebentar. Karena kita semua adalah orang yang beradab. Tidak perlu bersikap kasar. Melihat betapa tulusnya dirimu. Ambillah kuncinya. Hebat. Pantas menjadi mantan pemimpin aliansi seni bela diri. Duan Ye Vajra mata tertutup. Para ikan teri di luar itu. Memang bukan tandinganmu? Cukup omong kosong. Serahkan putriku. Jika kau ingin melihat putrimu, maka kau harus bertanya, apakah Tuan Baron setuju? Mengetahui bahwa kau seorang pria buta, tidak bisa melihat. Biar ku perkenalkan dia padamu, Tuan Baron. Juara tinju barat sejati. Pemenang sabuk emas 10 kali berturut-turut. Jumlah orang yang tewas di tangannya tidak terhitung. Dan kau, Duan Ye, akan menjadi yang berikutnya. Cukup omong kosong. Kita pernah bertemu sebelumnya. Itu kau. Di mana gadis itu? Aku membunuhnya. Seperti singa yang mencabik-cabik kambing.
Wanita negara Hongmu benar-benar terlalu rapuh untuk menerima perlakuan kasar. Dengan lengan dan kaki kurus, Tuan Baron hanya menariknya 2 kali dan mereka hancur berantakan. Hei Tuan Baron, bagaimana kalau kau biarkan Duan Ye hidup sebentar nanti? Lalu tepat di depannya, bereskan putrinya dengan benar. Aku jamin, kau akan mendengar yang paling jeritan indah di dunia ini. Karena kau sangat keras kepala, maka aku akan menyelesaikan dendam baru dan lama, bersama dengan semua dosa yang menodai tanganmu. Sekaligus, Melihat betapa yakinnya dirimu, kau tidak berpikir orang yang berdiri di depanmu masih orang sakit dari negara Hong sepertimu kan? Hadapi kenyataan. Di depan orang barat, kalian orang negara Hon hanya pantas berlutut dan menjilat sepatu. bahkan jika orang barat menindas rekan senegara mereka sendiri, apakah kau layak atas tanah di bawah kakimu? Aku tidak sudi bicara omong kosong denganmu, Tuan Baron. Buat dia diam. Tidak masalah. Benar-benar tidak terorganisir, sepenuhnya mengandalkan kekuatan kasar. Benar-benar konyol. Coba lagi. Apa? Gerakan kaki longgar. Reaksi lambat. Tidak ada satupun gerakan yang layak. Orang sepertimu berpikir mereka bisa mengalahkan seni bela diri negara Hong kita. Kau pasti sedang bermimpi. Kau terlalu lama. Lagi. Kemari. Kukira kau jauh lebih kuat. Sudah kuduga orang negara Hong hanyalah orang negara Hong. Jelas kalah dari orang barat. Pukulanmu pada Tuan Baron bahkan tidak menggelitiknya. Mari kita lihat bagaimana kau mengalahkannya. Orang ini berkulit tebal dan tangguh. Kekuatannya sulit menembus tulang. Aku harus menaklukkan musuh dengan serangan titik akupuntur. Rasakan ini. Menyerahlah. Aku sudah menyegel semua titik akupunturmu. Pukulan terakhirmu barusan sudah menjadi batasmu. Apa? Duan Ye, keahlian memukul titik akupuntur TORMU. Siapa di antara orang negara Hong yang tidak mengetahuinya? Siapa yang belum pernah mendengarnya? Untuk menghadapi dirimu, aku secara khusus menyiapkan untuk Tuan Baron ramuan formula rahasia. Menggunakan ramuan negara Hong untuk membantu orang barat melawan rekan senegaramu sendiri, Shen Sanghua. Apakah kau masih punya kemanusiaan? Jangan terburu-buru. Aku punya metode yang bahkan lebih tidak manusiawi. Sejujurnya Duan Ye, hari ini aku akan menyiarkan pemandangan menyedihkan saat kau dikalahkan oleh Tuan Baron secara langsung ke seluruh negara Hong. Pada saat itu, semua orang akan tahu bahwa orang negara Hong secara alami kalah dari orang barat. Dan kau Duan Ye akan menjadi bukti terbaik dari fakta ini. Bukankah itu Duan Ye pemimpin aliansi seni bela diri? Dia sedang berduel dengan orang barat. Duan Ye adalah orang terkuat di negara Hong. Bagaimana mungkin orang barat yang hanya mengandalkan kekuatan kasar bisa mengalahkannya? Hei, kemarilah lihat. Datang dan lihatlah. Duan Ye sedang melawan orang barat. Bukankah itu hanya pria gemuk yang berlatih dengan kekuatan mati? Bagaimana mungkin dia bisa mengalahkan Duan Ye? Aku harus berterima kasih padamu Duan Ye karena memberiku kesempatan yang begitu besar. Selama kau mengalami kekalahan telak di tangan Tuan Baron, mulai sekarang tidak ada orang negara Hong yang akan berani melawan barat. Dan Sekti Naga Azure akan bersatu dengan barat untuk mencaplok seluruh Sekti Naga Azure. Aku tidak akan tumbang. Aku membawa lebih dari sekadar nyawa putriku dan nyawaku, tetapi juga harapan seluruh rakyat negara Hong. The film Bunuh was dia untukku. translated and narrated by M Media. Kau bodoh.
Cepat lindungi kepalamu. Apa yang baru saja kau katakan? Aku minta maaf Tuan Baron. Biar kuajarkan padamu pepatah lama negara Hong. Dengarkan nasihat. Makanlah sampai kenyang. Jika kau tidak melindungi kepalamu lagi, aku akan menghancurkannya. Diam. Pelipis kanan. Apakah kau bodoh? Sebelum bergerak seseorang harus terlebih dahulu. Kau meneriakkan posisi seranganmu. Apakah kau menggelitiku? Sejak saat pertama kau meremehkan rakyat negara Hong. Kegagalan sudah ditakdirkan. Kita menang, kita menang. Kita menang, kita menang. Kita menang, kita menang. Serahkan putriku. Kalau tidak, aku akan memotong sepotong daging darimu setiap 10 detik. Kau tidak berpikir. Kau sudah menangkan. Kenapa tidak? Aku sudah membereskan semua pembantumu. Hasilnya sudah diputuskan. Sudah waktunya menyerah. Benarkah? Kalau kau tidak bisa melihat dengan jelas, izinkan aku menjelaskan sesuatu padamu. Aku memiliki alat sensor yang terikat padaku. Selama aku menerima sedikit saja kerusakan, bom yang terikat pada putrimu akan meledak. Ayah, Bersikaplah baik. Sisi. Apa yang kau coba lakukan? Jangan takut. Aku hanya ingin membuat kesepakatan denganmu. Nyawa dibayar nyawa. Trik murahan. Jangan bergerak. Jika kau bergerak lagi, aku akan menggorok pergelangan tanganku. Selama aku menerima sedikit saja kerusakan, bom pada putrimu akan meledak. Hanya seorang pengecut. Aku tidak percaya. Kau berani benar-benar meledakkan bom itu. Jika kau tidak percaya, coba saja. Jangan kau lupakan. Kamu dan putrimu bukan satu-satunya yang ada di sini. Ada juga gadis-gadis muda yang kuculik. Apakah kamu berani bertarung? Bajingan. Perselisihan kita tidak ada hubungannya dengan mereka. Biarkan mereka pergi. Itu tidak akan berhasil. Jika kamu ingin menyelamatkan mereka, buang senjatamu. Aku hanya menghitung sampai 3. 1. Dua. Fedra mata tertutup yang bermartabat sebenarnya dimanipulasi dan diperintah oleh C. Eoshen. Tendang senjatanya ke samping. Trik macam apa yang kau coba lakukan? Aku sudah bilang, nyawa dibayar nyawa. Apakah kau mencoba membuatku menggunakan nyawaku sendiri untuk ditukar dengan nyawa putriku? Jangan salah paham. Aku tidak tertarik pada nyawamu. Aku hanya ingin kamu memilih salah satu dari gadis-gadis yang diculik ini. Biarkan satu orang mati menggantikan yang lain. Lalu kamu bisa membawa putrimu dan... kami. Jangan bergerak. Gerak lagi, aku gorok pergelangan tanganku. Sepertinya pemimpin aliansi dual tidak keberatan dengan pilihan itu. Kyulong, lakukan. Tunggu. Bukankah ini hanya nyawa ditukar nyawa? Aku mengajukan diri untuk diikat. Biarkan mereka pergi. Seperti yang diharapkan dari pemimpin aliansi dual. Benar-benar pria yang sangat menjunjung kebenaran. Sungguh mengagumkan. Karena pemimpin aliansi dua telah berbicara. Aku akan mengabulkan permintaan ini. Ikat pemimpin aliansi dua. Dan kemudian lepaskan gadis itu. Bagaimana dengan yang lain? Lepaskan semua gadis itu. Siapa bilang kita akan melepaskan semua gadis itu? Kalian. Kamu sendiri yang mengatakannya. Di hadapan kehidupan tidak ada perbedaan antara mulia dan rendah. Tapi, bahkan jika kamu adalah Fedra mata tertutup yang terkenal, kamu hanya bisa menukar dengan nyawa satu gadis. Pemimpin aliansi Duan, kamu harus menepati kata-katamu sendiri. Masih banyak gadis di sini sekarang. Berapa banyak nyawa yang tersisa untuk kamu tukar?
Ayah, jangan khawatirkan aku. Mereka semua orang jahat. Mereka pasti tidak akan menepati janji mereka. Ambil saja nyawaku untuk ditukar dengan nyawa mereka. Jangan bergerak. Duan Ye, kamu membesarkan putrimu dengan baik. Dia keras kepala sama sepertimu. Kalau begitu aku akan mengambil daging di tubuhnya dan mengirisnya sepotong demi sepotong. Mari lihat siapa ayah atau anak yang menyerah lebih dulu. Jangan sakiti putriku. Bukankah kau bilang aku harus memilih? Aku memilih sekarang. Sekarang kamu tahu cara menyerah. Terlambat. Masih mau membuat kesepakatan? Mohon padaku. Xi Eushen, aku mohon padamu Xi Eushen. Aku mohon, lepaskan putriku. Apakah ini masih Vajra mata tertutup berkemauan baja yang tadi? Bagaimana kamu bisa menyerah begitu saja? Itu bukan cara untuk memohon pada seseorang. Jika kamu ingin memohon, kamu harus berlutut dan bersujud. Berlututlah. Bersujudlah. Cepat berlutut. Ayah, ayah jangan berlutut. Ayah jangan berlutut. Jika ayah berlutut tidak ada dari kita yang akan lolos. Jangan. Jangan The film berlutut. was translated and narrated by M Media. Sisi, kami mengandalkanmu sekarang. Hanya dia. Seorang gadis kecil yang lemah. Kamu tidak berharap dia menggunakan pesonanya untuk merayu kami, kan? Duan Ye, jangan coba-coba trik apapun. Tanganmu terikat. Senjatamu hilang. Kekalahan sudah pasti. Sekarang giliranmu untuk menyerah dan mengakui kekalahan. Aku, bagaimana aku bisa melakukannya? Futu dan Tian Chuang, tidur nyenyak tanpa kepanikan di hati. Futu dan Tian Chuang, tidur nyenyak tanpa kepanikan di hati. Selama kau menyerang titik akupuntur Futu dan Tian Chuang, akan ada efek yang menenangkan dan membantu tidur. Namun, kau tidak boleh menggunakan terlalu banyak tenaga. Jika tidak, itu akan menyebabkan orang tersebut menjadi sementara lumpuh dan lemah. Benarkah? Kalau begitu aku akan mencoba. Serang. Ayah, Maafkan aku putriku. Aku membiarkanmu menderita ketidakadilan ini. aku tahu itu. Ayah pasti akan datang menyelamatkanku. Apakah ini sangat sakit? Bagaimana menurut Anda Xi Eushen? Keterampilan memukul titik akupuntur putriku cukup bagus bukan? Cepat. Pergi lepaskan gadis-gadis itu. Seperti yang diharapkan dari Vajra mata tertutup. Aku mengakuinya. Kamu menang kali ini. Bawa putrimu dan pergi. Aku tidak akan melepaskanmu semudah ini. Aku juga sudah mengembalikan putrimu kepadamu. Barang-barang di penjara bawah tanahku juga telah dilepaskan olehmu. Apalagi yang kamu inginkan? Aku ingin melenyapkan bencana ini bagi rakyat negara Hong. Untuk memastikan kau tidak akan pernah bisa berbuat jahat lagi. Kamu mau memukulku? Aku memakai alat pendeteksi. Aku tahu bahkan struktur tubuh manusia dengan sangat jelas. Seberapa sulitkah membongkar sensor belaka? Sekarang, saatnya menyelesaikan masalah bukan? Kamu mau memukulku? Jangan lupa. Aku adalah putra Gubernur Fan Cheng. Jika kamu berani menyentuhku, ayahku tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Ini semua adalah bukti kejahatanmu. Putri Komander Yuroi dari negara Hong sudah dalam perjalanan ke sini. Saat itu, ayahmu, demi melindungi posisinya, aku khawatir, juga harus mengorbankan kerabat demi kebaikan yang lebih besar. Tidak mungkin. Aku tidak percaya. Ayahku pasti akan melindungiku. Bahkan jika ada kesempatan baginya untuk melindungimu. Aku tidak akan memberikannya padanya. Apa yang kamu lakukan padaku? Apa yang terjadi pada anggota tubuhku? Tidakkah kau menikmati hukuman babi manusia? Aku melumpuhkan titik Tianjingmu dan titik Xianguan. Secara tidak langsung melumpuhkan keempat anggota tubuhmu. Mulai sekarang, kau akan tidak berbeda dari babi manusia.
Sisi. Mari kita pulang. Oke. Duan Ye. Jangan merayakan terlalu cepat. Kakakku Anmeng tidak akan melepaskanmu. Apa? Anmeng? Itu benar. Kakakku. Pemimpin sekte naga Azure. Dia adalah mantan murid baikmu Anmeng. Anmeng? Bagaimana mungkin itu dia? Guru tunggu saya. Anmeng? Aku sudah memutuskan untuk pergi. Tidak perlu membujukku lebih jauh. Guru, apakah Anda The benar-benar film akan was pergi? translated Saya tahu, and kematian istri narrated Anda by adalah M pukulan Media. besar bagi Anda. Tetapi jika Anda pergi, apa yang akan terjadi pada sekte kita? Setelah aku pensiun, Anda akan menjadi pemimpin aliansi yang baru. Anda adalah murid kesayangan saya. Jangan mengecewakan saya. Guru, bisakah Anda memberitahu saya alasan sebenarnya Anda pensiun? Pohon yang menonjol di hutan akan dihancurkan oleh angin. Saya telah terlibat dalam dunia persilatan selama bertahun-tahun, mengumpulkan terlalu banyak dendam. Saya tidak bisa membiarkan tragedi yang sama terjadi pada putri saya. Oleh karena itu, tidak perlu membujuk saya lebih jauh. Murid Anda mengerti. Dengan hormat mengantar guru pergi. Saya menyerahkan posisi pemimpin aliansi kepadanya. Mungkinkah dia memaksa seluruh sekte untuk melakukan kejahatan? Tidak menyangkakan. Sekolah sesat yang menghancurkan seluruh negara Hong. Diciptakan semata-mata olehmu. Semua ini adalah perbuatanmu sendiri. Pemimpin aliansi Duan, apakah Anda baik-baik saja? Semuanya sudah diselesaikan. Hal-hal yang menyusul saya serahkan kepada Anda. Siapa di sana? Namaku Yubingyan. Aku adalah sekretaris pribadi pemimpin aliansi Yenmeng. Atas perintah pemimpin aliansi The film Yenmeng, was aku translated mengundang Tuan and Dueni ke narrated sekte by naga M Azure untuk Media. minum teh. Minum teh. Saya pikir, ini adalah Hong Menyan bukan? Anda sama sekali tidak boleh setuju. Ini pasti jebakan. Jebakan tidak masalah. Saya memang berencana untuk mengunjungi sekte naga Azure. Mana? Tunjukkan jalannya. Ayah jangan. Mereka pasti punya niat buruk. Jangan khawatir. Semuanya akan baik-baik saja. Ayahmu tak terkalahkan. Sekte naga Azure dimulai karena saya. Dan juga harus diselesaikan oleh saya. Bahkan jika itu adalah Hong Menyan. Saya harus menepati janji. Baiklah. Ayah. Ayah harus kembali dengan selamat. Kita masih belum mendapatkan bukti kriminal terhadap sekte naga Azure. Jadi kita tidak bisa memaksa masuk pada saat itu. Jaga komunikasi dengan kami setiap saat. Jika Anda dapat menangkap bukti, kami bisa masuk dan membantu Anda. Baiklah, putriku. Saya menitipkan perawatannya kepada Anda. Tidak masalah, kami pasti akan memastikan Nona Duan kembali ke rumah dengan selamat. Nona Yubingyan, tunjukkan jalannya. Silakan. Semuanya dengarkan. Satu tim, kawal Nona Duan Sisi ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Sisanya ikuti saya ke sekte naga Azure untuk bersiaga. Siap mendukung pemimpin aliansi Duan kapan saja. Ya Nyonya. Silakan masuk Tuan Dueni. Bos Enmeng sedang menunggu Anda. Hanya dari suara napas, Anda bisa menentukan lokasi saya. Anda benar-benar belum kehilangan sentuhan Anda.
Suara napasnya. Saya tidak akan pernah melupakannya seumur hidup ini. Lama tidak bertemu. Guru, Beraninya Anda masih memanggil saya guru. Saya menyerahkan sekte itu kepada Anda, bukan agar Anda melakukan kejahatan. guru. Tolong jangan marah dulu. Saya akan menjelaskan kepada Anda perlahan. Silakan duduk dulu. Guru, saya tahu apa yang membuat Anda marah. Bukankah itu hanya karena sekte yang Anda dirikan? Saya menjadikannya sarang kejahatan dan terkenal buruk. Merusak reputasi Anda. Yang saya pedulikan bukanlah reputasi, tetapi rakyat negara Hong. Murid-murid Anda yang disebut-sebut itu mengandalkan sekte naga Asur sebagai backingan mereka, melakukan kejahatan di seluruh negara Hong, menyebabkan rakyat jelata menderita dengan sangat parah. Ini hanyalah kejahatan keji. Guru, visi Anda terlalu picik. Ini adalah pengorbanan demi tujuan. Kebesaran saya. Hebat. Menindas rakyat. Satu orang menjadi kaya, disebut hebat di mata Anda. Tentu saja tidak. Tujuan besar yang saya bicarakan mengacu pada menyatukan seni bela diri. Menyatukan dunia persilatan. Tepat sekali. Coba pikirkan. Berapa korban yang dibunuh Qin saat menyatukan 6 negara? Orang-orang zaman sekarang. Setiap kali mereka menyebut Qin Shi Huang, apa reaksi mereka? Kaisar sepanjang masa. Itu sebabnya guru. Dia yang mencuri kail dieksekusi. Dia yang mencuri kerajaan, menjadi seorang bangsawan. Rakyat jelata yang dibunuh oleh sekte naga biru. Semuanya adalah pengorbanan yang diperlukan di jalan. Menyatukan dunia bela diri Anda. Omong kosong belaka. Bagaimana dunia persilatan bisa dibandingkan dengan sebuah negara? Jika Anda tidak membiarkan sekte naga Azur melakukan kejahatan, dunia persilatan negara Hon akan harmonis. Dan tidak akan menyebabkan begitu banyak insiden. Harmonis. Saya melihatnya sebagai kolam air yang stagnan. Guru. Negara-negara barat mendambakan tanah negara Hong. Hanya dengan menyatukan dunia seni bela diri dan mengonsolidasikan kekuatan kita, barulah kita memiliki kekuatan untuk melawan mereka. Anda hanya mencari alasan untuk perbuatan jahat Anda. Saya tidak akan terus berdiam diri dan melihat, membiarkan Anda merajalela. The film was Tidak masalah, translated jika and Anda adalah narrated guru by saya. M Media. Tidak apa-apa. Saya akan memberi Anda kesempatan untuk menghentikan saya. Guru adalah mantan pemimpin aliansi seni bela diri. Adalah satu-satunya yang memenuhi syarat untuk membubarkan dunia seni bela diri negara Hong. Jika Anda menandatangani perjanjian ini, membubarkan dunia persilatan negara Hong, sekte naga Azuri juga akan bubar bersamanya. Aku akan jujur menjadi seorang pengusaha saja, dan tidak lagi mencampuri urusan persilatan. Bagaimana dengan itu? Ini kesepakatan yang bagus, bukan? Ini memang sebuah solusi. Tapi, saya khawatir niat Anda tidak sesederhana itu. Anda membubarkan dunia persilatan, melarang seni bela diri secara nasional, memang merupakan cara untuk menyelesaikan konflik. Namun, ini seperti melumpuhkan diri sendiri. Jika negara Hong kehilangan dunia persilatannya, maka mereka tidak akan lagi mampu menghadapi dunia persilatan barat juga. Seperti yang diharapkan dari guru saya benar-benar tidak bisa menipu Anda. Saya salah perhitungan. Saya sudah lama mendengar bahwa sekte naga biru Anda memiliki hubungan dekat dengan negara-negara barat. Dan diam-diam selalu merencanakan invasi ke negara Hong. Jangan coba-coba trik kecil ini pada saya. Baiklah, kalau begitu. Saya akan berterus terang. Saya memang bekerja sama dengan komunitas persilatan barat. Apakah saya salah? Dalam persilatan pemenang adalah raja. Komunitas persilatan barat jauh lebih kuat daripada negara Hong Anda. Anda hanya mencari alasan untuk perbuatan jahat Anda. Tidak. Ini adalah hasil dari pengalaman praktis saya. Sejak Anda pensiun, saya melatih semua teknik persilatan sekte hingga sempurna. Saya dengan percaya diri menantang orang lain di luar negeri. Coba tebak apa yang terjadi. Aku menderita kekalahan telak. Jalan bela diri negara Hong bukan hanya tentang kultivasi fisik, tetapi juga tentang mengolah pikiran. Permusuhan Anda terlalu kuat. Anda gelisar dan tidak stabil. Ini adalah mengapa Anda tidak bisa mengalahkan pihak barat. Omong kosong. Ini hanyalah bahwa jalan persilatan negara Hong tidak memadai. Kalau begitu, mengapa Anda tidak mencobanya? Oke, bagus.
Saya sudah lama ingin bertanding dengan Anda. Bukan sebagai murid, tetapi sebagai lawan. Karena memang begitu adanya. Anda telah melakukan tindakan ini hari ini. Tanpa penyesalan. Maka Anda bukan lagi murid saya. Bagus. Pengusiran dari sekte. Bukankah seharusnya ada semacam upacara? Benar. Ketika saya menjadi murid Anda saat itu, saya mempersembahkan semangkuk teh kepada Anda. Jadi hari ini saya akan mempersembahkan cangkir lain kepada Anda. Baiklah, setelah meminum teh ini, tidak akan ada lagi hubungan antara Anda dan saya. Jika Anda kalah, Anda harus membubarkan sekte naga Azure. Jika tidak, saya akan melenyapkan Anda demi rakyat. Tidak masalah. Jika saya kalah, saya akan tunduk pada penilaian Anda. Silakan. Teh. Tehnya beracun. Nama Duan itu. Apakah Anda berlatih begitu keras sehingga otak Anda menjadi lunak? Saya katakan kepada Anda, seni bela diri terkuat adalah menaklukkan musuh tanpa bertarung. Binatang, saya mengajari Anda seni bela diri selama 10 tahun, dan yang Anda pelajari hanyalah cara-cara curang ini. Apa maksud Anda dengan cara yang curang? Bukankah sudah cukup jika saya bisa mengalahkan Anda? Anda tidak berpikir saya mencapai posisi ini mengandalkan seni bela diri yang Anda ajarkan, bukan? Saya katakan kepada Anda, saya mengandalkan 4 kata dengan segala cara yang diperlukan. Seni bela diri. Kedua kata ini mengacu pada keterampilan seni bela diri dan kebajikan bela diri. Anda hanya mempelajari keterampilannya, tetapi bukan kebajikan bela dirinya. Inilah sebabnya kamu tidak bisa mengalahkan orang barat. Tidak ada yang Anda katakan penting. Setelah saya melenyapkan Anda orang terkuat di negara Hong, sisa-sisa sampah masyarakat yang tersisa akan mudah dikalahkan. Terima kasih Tuan Anman. Kami tidak tertipu barat dan memilih orang yang tepat. Tidak perlu mengangkat jari. Federa mata tertutup tanpa perlawanan. Tuan James, ini baru permulaan. Besok, saya akan membantu Anda menyerbu negara Hong. Tanpa Duan Yi yang menjaganya besok, dunia persilatan negara Hon akan tak berdaya. Baik Tuan Anmem. Ketika kita mengambil alih negara Hong, The film kamu was akan menjadi raja baru translated negara and Hong. narrated by M Media. Itu tidak bisa lebih baik lagi. Pemimpin Aliansi 2. Saya akan membantu Anda menyerbu negara Hong. Bagus. Kami telah memperoleh bukti kriminal Sekte Naga Azuri. Semua unit dengarkan. Hancurkan Sekte Naga Azuri. Ya Nyonya. Tuan Anmeng, cepatlah dan bunuh Fajra mata tertutup untuk mencegah kecelakaan dan kejadian tak terduga. Baiklah. Siapa itu? Putri Komander Yurui dari negara Hong. Pemimpin Aliansi Duan. Minum penawarnya dulu. Semuanya dengarkan perintah saya. Tangkap Anmang untukku. Ya, Anda ingin menangkap saya. Kalian. Sepertinya tingkat keahlian kalian bukanlah sesuatu yang kalian sadari.
Kalian menghasilkan beberapa ratus yuan sebulan. Mengapa kalian mempertaruhkan nyawa kalian? Hanya berdasarkan kalian. Dan kalian masih ingin melawan saya. Kalian, mengapa kalian tidak datang dan mencoba? Ini buruk. Meskipun Anmeng ini selalu menggunakan metode tercela, itu tidak berarti dia kekurangan kekuatan pribadi. Putri Komanderi, kita meremehkan musuh. Tidak masalah. Bahkan jika hari ini berarti mengorbankan hidup Anda dan hidup saya. Di tempat ini, kita sama sekali tidak akan mundur setengah langkah. Putri Komanderi jangan panik. Hari ini, tidak ada yang akan kehilangan nyawa mereka. Pengawal Chen, terima kasih atas penawarnya. Aku merasa jauh lebih baik. Sisa masalah ini, serahkan padaku. Pemimpin Aliansi Duan, kekuatan Anmeng tidak boleh diremehkan. Anda baru saja pulih dari racun. Apakah Anda benar-benar mampu? Pemimpin Aliansi Duan, aku bisa membantumu. Chen Feng, misimu adalah untuk melindungi Putri Komanderi dengan baik. Memastikan dia tidak menderita kerugian apapun. Anmeng, serahkan dia padaku untuk diurus. Kalau begitu harap berhati-hati. Nama Duan itu. Cepatlah kabur sambil menundukkan kepala. Dan kembali ke panti pijat Anda. Saya jamin bahwa Anda dan putri Anda akan menjalani hidup Anda dengan lancar dan sukses. Mundur ke pengasingan adalah hal yang paling aku sesali dalam hidupku. Wadah besar membawa tanggung jawab yang berat. Kuda yang cepat berlari jauh. Sebagai orang terkuat di negara Hong, seseorang harus memikul tanggung jawab terbesar. Hari ini, aku akan melenyapkanmu momok ini. Dan kembali ke posisi pemimpin aliansi seni bela diri negara Hong. Kalau begitu saya akan mencoba keahlian Anda. Ambil ini. Setelah bertahun-tahun, seni bela dirimu sama sekali tidak meningkat. Bagaimana kamu bisa mengalahkan orang barat? Jika Anda ingin bertarung-bertarunglah. Omong kosong apa yang Anda bicarakan? Apakah menurutmu pertarungan ini terlalu membosankan? Baiklah. Mati. Pemimpin Aliansi Duan hati-hati. Anmeng mencabut belati. Anmeng, lengan kananmu patah. Dan senjatamu telah disita. Kamu tidak punya peluang untuk menang. Menyerahlah. Aku tidak akan menyerah. Aku telah bekerja keras sepanjang hidupku. Berusaha lebih keras daripada siapapun. Mengapa selalu ada seseorang yang lebih kuat dariku? Di mana letak kekuranganku dibanding orang lain? Anmeng, kamu sangat berbakat. Dan rajin dalam latihanmu. Secara logis, tidak ada yang seharusnya menjadi tandinganmu. Lalu mengapa aku kalah? Karena niatmu tidak murni. Kamu menggunakan kemampuanmu di jalan yang salah. Jika ketika menghadapi suatu situasi, kamu hanya ingin merebut dengan tipu daya dan paksaan, maka kamu tidak akan meningkatkan kemampuanmu sendiri. Dan metode tidak ortodoks. Pada akhirnya akan kehabisan trik. Benar-benar pantas menjadi pemimpin Aliansi Duan. Melumpuhkan seseorang. Dan masih memberinya ceramah. Baiklah, aku mengaku kalah. Apel, kamu mau menyerah sekarang? Aku salah menilaimu. Aku pikir kamu punya kemampuan. Aku tidak pernah menyangka kamu hanyalah sampah seperti ini. Seharusnya aku tidak memberimu begitu banyak sumber daya. Diam. Jika kau begitu mampu kau saja yang naik ke sana. Apel, sudah kalah masih bicara besar. Hati-hati ada yang menodai mayatmu. Jika aku jadi kau aku sudah lari sejak tadi. Kita lihat siapa yang bisa melindungimu nanti. Pemimpin Aliansi Duan. Aku Anmeng telah hidup sepanjang hidupku. Dan menyimpulkan satu hal. Dunia adalah hutan. Pemenang mendapatkan segalanya. Selama kau mencapai puncak rantai makanan, kau bisa mengendalikan orang lain. Aku selalu berpikir, aku adalah yang terkuat di negara Hong. Aku tidak menyangka kemampuanku ternyata kalah.
Ayo. Lumpuhkan aku. Aku Anmeng mengakui kekalahan dengan sepenuh hati. Anmeng, apakah kamu punya kata-kata terakhir? Kalian para kelompok orang benar. Mengapa kalian suka sekali bertele-tele? Tidak bisakah kau membunuhku dengan satu serangan saja? Mengenai kata-kata terakhir, aku benar-benar memilikinya. Suatu hari nanti di masa depan, ketika kau pergi ke negara-negara barat, aku harap kau bisa membalaskan dendamku. Kalah darinya membuatku sangat tidak senang. Aku mengerti. Kau cabul. Apakah kau pikir menusukku sampai mati dengan cepat? Terlalu memuaskan. Kau ingin menyiksaku perlahan sampai mati kan? Tidak, aku berubah pikiran. Aku tidak ingin membunuhmu lagi. Aku memutuskan untuk memberimu kesempatan untuk menempuh jalan yang benar. Sebelumnya, aku tidak mengajarkanmu etika bela diri. Sekarang, aku akan mengajarkanmu. Aku harap kamu tidak akan mengecewakanku. The film Mengapa was kau bertingkah translated seperti sok suci? and narrated by Aku membunuh M istrimu. Media. Aku telah melakukan begitu banyak perbuatan jahat, bahkan jika kau memberiku kesempatan. Para penonton di sana itu, apakah mereka akan memberiku kesempatan? Meski saya tak bisa memberi Anda kesempatan bebas, saya bisa memberi Anda kesempatan menebus kejahatan lewat jasa yang berjasa. Selama Anda bekerja sama dengan penyelidikan dan mengungkap semua mata-mata ditanam oleh pasukan barat, aku bisa mengajukan pengurangan hukuman untukmu. Dengarkan nasihat, dan kau akan makan enak, karena kau bersedia mengampuni nyawaku. Maka aku akan mengungkapkan semua yang ku ketahui. Aku akan mengakui semuanya. Kalau begitu, orang itu akan berada dalam masalah. Pangeran James telah begitu berdedikasi. Aku Yuruji tentu tidak akan memperlakukanmu dengan tidak adil. Kalau begitu Tuan Anmeng, silakan ikut dengan kami. Kerumunan negara Hong, apakah kamu mempermainkanku? Pergi ke neraka. Anmeng, Tuan Duan, kamu tidak terlukakan. aku baik-baik saja. Bagaimana denganmu? Apakah kau buta? Tidakkah kau lihat siapa yang terluka? Aku akan membantumu menghentikan pendarahan. Jangan repot-repot, itu mengenai jantungku. Aku tidak akan hidup. Aku menolak untuk menyerah pada bajingan barat itu. Guru, aku percaya padamu. Ini pasti karena aku kurang terampil. Makanya aku tidak bisa mengalahkan mereka. Kau harus membalaskan dendamku. Aku akan. Maafkan aku. Guru, maafkan aku. Maafkan aku. Pemimpin Aliansi Duan, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Aku Duan Ye. Mewakili komunitas seni bela diri negara Hong. Kepada dunia persilatan barat. Menyatakan perang. Duan Yi menyatakan perang terhadap aliansi seni bela diri barat. Lalu, Jika kamu ingin tahu apa yang terjadi selanjutnya, kembalilah besok. Tuan Duan itu benar-benar tidak adil darimu. Setiap kali kamu bercerita sampai mencapai bagian paling seru lalu berhenti. Hei Tuan Duan, bisakah aku menulis ceritamu dalam sebuah novel? Aku mengarangnya. Jika aku benar-benar seorang guru yang luar biasa, apakah aku masih akan berada di sini, mengandalkan bercerita untuk menarik pelanggan? Itu benar. Baiklah, kalau begitu Tuan Duan izinkan saya lebih dulu mentransfer uangnya kepadamu. Masih 100 yuan kan? Ya. Bagus. Tuan Duan, lihatlah plakat kayu ini. Ini milikmu kan? Itu milikku. Terima kasih. Sama-sama. Kalau begitu saya pergi sekarang. Baiklah, aku sudah lama mencarimu. Jadi kau di sini selama ini. Sudah waktunya bagimu untuk memenuhi tujuanmu.